Selamat siang, hari ini hari Senin tanggal 8 Mei 2023. Kami dari Awal Laptop akan melakukan pengetesan box panel PLTS hybrid. Ini pesanan dari saudara M. Abdul Karim di Jakarta Pusat ya. Untuk box panelnya seperti ini. Kita lihat di sini ada beberapa instrumen di bagian depan. Indikator input PLN, indikator input PLTS atau inverter, kemudian ini ada voltmeter, baterai kapasiti, dan selektor switch. Oke, kita lihat di bagian dalam ada inverter, MCB, LVD, dan terminal di bawahnya. Kita mulai dari terminal dulu. Yang paling bawah sebelah kiri ada terminal, input dan output 220 volt. Input untuk dihubungkan ke input dihubungkan ke sumber dari PLN, kemudian output dihubungkan ke instalasi listrik dalam rumah atau ke beban. Kemudian baterai nanti dihubungkan dengan baterai, tidak boleh terbalik ya. Untuk pemasangannya plus di sebelah kiri ini, minus di sebelah kanan. Begitu juga dengan panel surya, yang ada di paling kanan, plus di kiri, minus di kanan, tidak boleh terbalik. Dan dengan sistem 24 volt DC ya, sistem 24 volt DC, baterai dan panel surya menggunakan sistem 24 volt DC. Oke, langsung saja kita tes. Untuk input dan output ini sudah kami hubungkan ya. Untuk output dihubungkan dengan beban berubah kipas seperti bebannya, dan input juga sudah, baterai juga sudah dihubungkan. Langsung saja kita tes, kita nyalakan. Untuk menyalakan nanti dari MCB baterai dulu ya. MCB baterai ini dinyalakan pertama kali. Kalau mematikan nanti ini yang terakhir kali. Jadi ini dulu dan ini. Kemudian untuk mematikan boleh ini dulu baterai yang terakhir. Oke, kita tes, kita nyalakan. Nah, kita lihat dengan baterai kita 27 volt. Indikator LED warna merah di atas sudah menyala, indikator LED di bawah ada 2 juga sudah menyala. Di bawah sini ada 2 indikator LED warna hijau juga sudah menyala, artinya inverter siap untuk digunakan. Oke, kita tes, kita naikkan MCB output seperti ini. Kita lihat di bagian indikator PLTS atau inverter sudah menyala, voltmeter juga sudah menyala, beban tentunya juga sudah menyala. Kemudian kita lihat di voltmeter paling atas sebelah kiri warna biru adalah tegangan output dari inverter atau PLTS di tegangan 229 volt. Di bawahnya 46 volt adalah beban kipas tadi. Di bawah lagi ada suhu 35 derajat Celcius. Di sebelah kanan paling atas warna merah itu adalah arus. Di bawahnya timer, dan paling bawah ada total konsumsi daya atau power backup. Oke. Untuk sistem kerja dari box panel ini sendiri, apabila dalam switchnya auto seperti ini, mode auto, maka prioritasnya adalah PLTS, jadi outputnya adalah PLTS secara terus menerus. Oke, kita lihat, kita tes, kita berikan input PLN ya. Kita nyalakan dulu input PLN nya. Nah, input PLN sudah masuk, sudah menyala. Kita tes dulu, kita switch ke PLN. Kita lihat tegangannya berubah, 222 volt adalah tegangan PLN, 227 volt adalah tegangan dari inverter atau PLTS. Kita juga bisa lihat di dalam sini. Di sini ada indikator LED warna merah. Apabila indikator itu menyala, artinya kita menggunakan PLN. Padam artinya menggunakan PLTS. Kita tes, kita pindah ke PLN seperti ini. Oke, indikator LED warna merah menyala, artinya kita menggunakan PLN. Kita switch ke PLTS lagi seperti ini. Indikator LED warna merah padam. Oke. Nah, pada sistem auto ini nanti kita akan terus-menerus menggunakan PLTS sampai kapasitas baterai kita berkurang di bawah 30% dari kapasitasnya, atau kurang lebih di tegangan 22,6 volt. Kita turunkan kapasitas baterai kita tes. Oke, baterai 20 volt, PLTS padam ya, PLTS padam, otomatis output di backup oleh inverter, maksud saya backup oleh PLN ya. Tapi mohon maaf, ini ada kesalahan. Kita ulangi sekali lagi ya, kita turunkan ke kapasitas baterainya. Nah, di bawah 22,6 volt. Mohon maaf ya, ini agak terlambat pembacaannya.
di bawah 22,6 volt maka PLTS akan padam, dimatikan, otomatis listrik kebutuhan listrik rumah kita atau kebutuhan listrik beban di backup oleh PLN seperti ini. Nah, tujuannya adalah agar baterai kita tidak terkuras habis. Jadi ini kapasitasnya masih kurang lebih 30% dari kapasitas baterai kita. Tujuan dibuat seperti ini agar nanti baterai bisa bertahan lama ya, temnya panjang, tidak cepat rusak. Oke, nanti apabila LTS atau panel surya sudah melakukan charging, maka output akan maksud saya baterai akan bertambah kapasitasnya sampai 80% dari kapasitasnya untuk tegangan 26 volt, maka PLTS dan baterai akan dinyalakan kembali. Kita tes. Nah, di atas 26 volt maka PLTS menyala dan kembali di backup inverter yang berpindah secara otomatis menggunakan inverter. Oke, depan tetap menyala. Kemudian kita tes, jadi untuk auto sudah kami pastikan normal, dan kita tes ke mode PLN seperti ini. Ini disebut juga dengan mode backup, artinya kita terus menerus menggunakan PLN dan inverter akan bekerja sebagai backup apabila sewaktu-waktu listrik PLN padam. Kita lihat outputnya adalah PLN. Kita tes, kita matikan untuk PLN ya. Nah, input PLN padam otomatis berpindah menggunakan PLTS. Jadi PLTS di sini standby terus, siap untuk membackup apabila sewaktu-waktu listrik PLN padam. Nanti apabila listrik PLN menyala kembali, maka akan berpindah ke PLN lagi secara otomatis. Kita tes, kita nyalakan. Nah, otomatis berpindah ke PLN. Nah, apabila nanti kemudian listrik PLN padam, kita simulasikan listrik PLN padam seperti ini. Kemudian kapasitas baterai kita berkurang sampai habis di bawah 30% ya. Nah, di bawah 30% maka di bawah 22,6 volt atau 30% di kapasitasnya maka akan padam. Jadi listrik PLN kondisi padam, inverter juga akan mati apabila kapasitas baterai kita berkurang sampai di bawah 30% dari kapasitasnya. Nah, dalam kondisi ini misalnya dalam keadaan darurat kita membutuhkan penerangan, kita bisa switch, kita paksa, kita nyalakan PLTS seperti ini. Nah, maka PLTS akan menyala, akan tetapi mode ini tidak disarankan untuk digunakan secara terus menerus ya, karena akan menguras baterai sampai habis. Nah, ini hanya menggunakan sisa-sisa, jadi digunakan dalam keadaan darurat saja. Oke, jadi semua kami pastikan sistem kerjanya sudah sesuai dan power panel ini dalam keadaan normal dan siap untuk dilakukan pengiriman kepada saudara M. Abdul Karim di Jakarta Pusat. Oke, untuk pengetesnya sampai di sini kita lihat dulu. Untuk SCC juga menyala ya, artinya semuanya normal, tidak ada kendala apapun. Oke, untuk pengetesannya sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.